Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eviani dengan nomor induk mahasiswa 12209193093. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi tentang keadaan fisik Pulau Sumatera, yaitu letak geografis, letak geomorfologi, aspek tanah dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu letak geografis Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Secara astronomis, Sumatera berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat BB sampai 109 derajat BT. Di sebelah utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Sungai Asahan di Sumatera Utara, Sungai Siak di Riau, Sungai Kampar, Sungai Inderagiri di Sumatera Barat, Sungai Batanghari di Sumatera Barat, Sungai Musi, Ogan, Lematang dan Komireng di Sumatera Selatan, dan Sungai Wai Sekampung di Lampung. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera, diantaranya Sungai Batang Tarusan di Sumatera Barat dan Sungai Ketaun di Bengkulu. Di bagian barat pulau terbentang pegunungan barisan yang membujur dari utara hingga selatan. Hanya sedikit wilayah dari pulau ini yang cocok digunakan untuk pertanian padi. Sepanjang Bukit Barisan terdapat gunung-gunung berapi yang hingga saat ini masih aktif, seperti Gunung Merapi di Sumatera Barat, Gunung Bukit Kaba di Bengkulu, dan Gunung Kerinci di Jambi. Pulau Sumatera juga banyak memiliki danau besar, di antaranya Laut Tawar di Aceh, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas dan Danau di bawah, dan Danau Ranau di Lampung dan Sumatera Selatan. Luas Pulau Sumatera yaitu 435.000 km memanjang dari barat laut ke tenggara, dengan panjang 1.650 km dari Ulehle sampai Tanjung Cina. Lebar pulau di bagian utara berkisar 100-200 km, di bagian selatan mencapai 350 km. Pulau Sumatera berdasarkan luas merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia. Pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut merupakan barisan gunung berapi aktif, berjalan sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan, sehingga membuat dataran di sisi barat pulau relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudra Hindia, dan dataran di sisi timur pulau yang luas dan landai dengan pantai yang landai dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Cina Selatan. Gambaran secara umum keadaan fisiografi Pulau Sumatera agak sederhana. Fisiografinya dibentuk oleh rangkaian pegunungan barisan di sepanjang sisi baratnya yang memisahkan pantai barat dan pantai timur. Lerengnya mengarah ke Samudra Indonesia dan pada umumnya curam. Hal ini mengakibatkan jalur pantai barat kebanyakan bergunung-gunung kecuali dua ambang, dataran rendah di Sumatera Utara dan Singkel atau Singkil yang lebarnya 20 km. Selanjutnya yaitu tanah dan pemanfaatannya. Pantai sebelah timur Sumatera dan daerah hilir dari sungai-sungai besar terdiri dari tanah aluvial hidromorfik dan ke arah hujan jenis tanahnya berupa aluvial maupun tanah hidromorfik labu.
Hal ini menyebabkan daerah hulu sangat strategis untuk daerah perkebunan. Tanah rawa di sebelah timur Riau, Jambi dan selatan umumnya terdiri dari tanah organosol, yaitu jenis tanah ini juga terdapat di Tenggara dan selatan Sumatera Utara, Aceh Barat, serta di barat laut dan selatan Sumatera Barat. Sebagian besar dari permukaan tanah dataran rendah Pulau Sumatera terdiri dari tanah patsolik merah kuning yang terbentuk dari bahan suduk. Tanah-tanah di daerah pegunungan mempunyai penyeberangan yang sangat rumit, tetapi umumnya masih terdiri dari berbagai bentuk tanah patsolik merah kuning yang berasosiasi dengan tanah latosol ataupun litosol. Daerah berbatu kapur ditutupi oleh tanah coklat dan tanah resina. Tanah andosol dan tanah patsolik coklat dijumpai di atas batuan vulkanik.